Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini videonya yang ada kopi dan makanan ringan sengaja aku taruh di depan ya. Karena kenapa? Kita hari ini bakal ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah kita hari ini mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi ke salah satu ponpes yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yang tahu ini di mana, coba lihat. Coba lihat-lihat lagi, coba tebak-tebak, silakan yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ini adalah hikmat dari tuan rumah pimpinan ponpes. Masya Allah, ada makanan dan kopi. Seperti yang aku bilang kemarin-kemarin, silaturahmi itu ya seperti ini, memperbanyak rezeki dan memperbanyak umur. Semoga berkah ya. Jadi seseorang istri yang taat kepada suami tidak perlu suaminya bajingan atau soleh, karena ketaatannya bukan disuruh oleh suami, tapi disuruh oleh Allah. Kalau taatnya kepada suami karena soleh, belum. Karena ketika suami tidak soleh, belum tentu dia taat. Iya. Benar. Contoh yang sering bertolakan, bagi adil saja harta waris itu. Tidak usah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Lagi dihisab di Allah, karena peraturan Allah laki-laki dan perempuan terhadap harta waris beda. Maka ilmu yang paling baik itu tidak ada lagi kecuali kita berperkara dengan Islam. Nah, kemuliaan manusia itu ada pada posisi ketika dia dekat dan taat kepada Allah. Maka kemuliaannya tidak terbatas. Jika di posisi dia yang kaya, dia akan bersyukur dan itu ibadah. Jika posisi dia miskin, dia tetap sabar dan itu adalah ibadah. Dalam Islam, kaya dan miskin adalah potensi syukur dan sabar. Syukur dan sabar tidak ada bedanya, dua-duanya sama-sama ibadah. Jadi seseorang bisa jadi mulia kalau posisi dia itu menaatkan dirinya kepada Allah. Jadi posisi kita itu dalam rangka kemuliaan, ada dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Namanya taat bukan tentang Allah, tapi tentang diri kita. Bagaimana diri ini untuk taat kepada Allah. Jika dalam taat masih mementingkan diri kita, tidak penting aturan Allah, maka kita pada dasarnya belum sampai kepada tingkat kemuliaan. Nah, ini tuh adalah salah satu masjid yang berdiri kokoh besar megah di dalam komplek Pondok DHM ini ya, di atas bukit gitu. Dan didukung juga dengan halaman yang sangat luas ditanami dengan pohon-pohon kurma. Di sini banyak spot-spot yang sangat menarik, kayak kolam ikan, kebun buah-buahan, jogging track ada juga kalau kita mau jogging sore-sore ataupun pagi-pagi gitu. Terus ada juga kelas-kelas, ruangan-ruangan untuk santri-santri yang mau belajar di sini, dan ruangan kamar-kamar yang untuk santri yang sudah bermukim, yang pastinya udah dipisah ya antara santri laki-laki dan santri perempuan. Cocok juga nih, cocok banget pokoknya kalau kita mau menambah ilmu di sini, karena di sini adalah ponpesnya umum loh, siapa aja boleh belajar di sini karena didukung dengan metode dan tenaga yang profesional, tenaga pengajar yang profesional. Tapi yang jelas kan, saking orang tuh mau belajar sini tuh dari jarak sejauh itu pun mereka masih menyempatkan waktu di sini. Apalagi kawan-kawan yang ada di Kota Lubuk Linggau, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu sama Ustadz Apik. Ustadz Apik, Masya Allah. Tadi sudah ngobrol, tadi DHM ini berdirinya tahun berapa? Untuk persisnya berdiri tahun 2018. 2018. Operasionalnya berdiri secara ininya. Sekarang sudah berapa santri kita? Kalau santri mukim di sini baru ada 12. Di sini terkenal dengan pondok pesantren anti riba. Masing-masing. Termasuk santri kita nih yang paling tua, paling muda umurnya 80 tahun. 80 tahun? 80 tahun. Masya Allah. Itu paling muda itu. 80 tahun. Ini umum atau gimana, Tat? Yang Umum. Bagaimana Rasulullah punya riwayat cerita tentang dia bagaimana menyuapi seorang. Seru nih ya. Gimana, Tat? Jadi Rasulullah itu pernah dengar ceritanya, dia menyuapi Seorang Yahudi buta? Seorang Yahudi buta di pasar itu kan. Yahudi pula kan.
dengan sentuhan, dengan rasa, ya kan. Sampai singkat ceritanya Rasulullah meninggal, akhirnya disuapkan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu Saking lembutnya Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi ini, dia tahu rasa yang disuap itu kok beda. ya Allah. Nah itu yang pengen kita coba untuk amalkan di DHM ini. Bagaimana kita... Ini namanya Ustadz Afiq, dia adalah salah satu tenaga pengajar yang ada di pondok DHM ini. Orangnya lembut banget, baik banget, kalem banget ya, dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kalau menurut pendapat Ustadz, persentase dari 100% itu berapa persen, Tat? Berapa persennya, Tat? Suara bagus. Hah? Full lah 100%. Aja mantan, Masya Allah. ini nih yang saya bilang, silaturahmi itu menambah rezeki dan memperpanjang umur kita. Baru datang aja udah dikasih kopi dan makanan ringan sambil ngobrol-ngobrol dan sharing ilmu, bertanya-tanya ilmu dengan para ustadz yang ada di sini. Karena kenapa? Di sini tuh ustadznya baik-baik banget. Di sini tuh ustadznya tuh welcome banget. Mereka tuh nggak segan-segan, nggak pelit-pelit dengan ilmu mereka. Mereka akan insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai ilmu-ilmu agama Islam, tentang ilmu-ilmu kehidupan ini, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang ini namanya Ustadz Lukman, yang di mukaddimah video ini tadi sudah aku masukin ya, video kita sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol. Ustadz Lukman ini adalah secara struktur organisasi di Pondok DHM. Ustadz Lukman ini adalah pimpinan ponpes di sini. Dihina kita, dicaci maki kita, diinjak kita, selama itu untuk kepentingan agama, maka derajat kita tidak akan jatuh, tetap mulia. Allah. Kecuali kalau Allah hinakan. Qulillahumma malikal mulki. Kemuliaan pada manusia itu pada hakikatnya ketika dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sesuatu yang dia perbuat tapi tidak berperkara kepada Islam, mohon maaf, hanya capek dan tidak akan menjadi syafaat di akhirat. Ya. Antum memelihara burung bertahun-tahun, dikasih makan, dikasih minum, dikurung di sangkar emas, tiap hari dia diurus, kemudian antum mati ngedakwa ke Allah, ya Allah, mana pahalaku, mana syafaatku, mana syafaatmu, napa aku dulu. Dan Ustadz Lukman ini pun juga orangnya sangat supel, baik hati, rendah hati juga. Dia orangnya sangat sederhana sekali. Dia juga nggak segan-segan untuk berbagi ilmu secara gratis kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dia akan memberikan ilmu-ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dirinya, dan dia akan berbagi kepada semua orang yang datang ke sini yang niatnya mau belajar dan mau bertanya. Insya Allah dia akan menjawab dengan semua ilmu yang dia tahu, yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Apik dan Ustadz Lukman, bahwa Ponpes DHM ini adalah ponpes yang terbuka untuk umum, siapa saja dan dari mana saja yang mau belajar menimba ilmu di sini boleh-boleh saja, dan tidak dipungut biaya, dan tidak ada batasan umur juga. Dan emang kayak biasa ya teman-teman, videonya memang aku buat random karena sebenarnya video ini memang panjang banget, jadi sedikit aku cut editing, terus lanjut kita dengerin Itulah syariat nasihat Islam. dari Ustadz Lukman. Jadi ini. apa kewajiban kita di laki-laki? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Kenapa banyak
di antara kisah masih tetap satu dalam memilih istri? Karena semua dosa perilaku istri itu azabnya kepada suami kalau tidak bisa ngurus. Iya. Maka satu aja menjadi penyebab dosa berkali lipat, apalagi kalau banyak tidak bisa ngurus. Ya. Sementara istri oleh Allah tidak dituntut Iya. tanggung jawab, Iya. tapi istri dituntut kesetiaan, Ya. Oh, istri. ya kan? Ya dibalik dia. Oh. Sementara istri dituntut kesetiaan. Di mana kesetiaannya? Disitulah surganya. Oh. Taatnya kepada suami sebagai jaminan surga. Kata suami boleh, boleh. Kata suami tidak, tidak. Lantas seorang istri setianya kepada suami bukan karena perkara suaminya soleh, bukan perkara suaminya bajingan, tapi taatnya kepada suami karena perintah Allah. Allah. Jadi seseorang istri yang taat kepada suami tidak perlu suaminya bajingan atau soleh, karena ketaatannya bukan disuruh oleh suami, tapi disuruh oleh Allah. Allah. Kalau taatnya kepada suami karena soleh, belum. Karena ketika suami tidak soleh, belum tentu dia taat. Iya, benar. Iya, iya. Masuk, benar-benar. Contoh yang sering bertolakan, bagi adil saja harta waris itu tidak usah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Iya. Lagi dihisab di Allah, karena peraturan Allah laki-laki dan perempuan terhadap harta waris beda. Beda. Maka ilmu yang paling baik itu tidak ada lagi kecuali kita berperkara dengan Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ya, Masya Allah tabarakallah. Pokoknya udah banyak banget nih ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh Ustadz Lukman kepada aku secara khusus dan kepada semua teman-teman secara umumnya. Bagaimana hari ini kita bisa mengambil sisi positifnya saja. Karena kenapa? Kita sebagai hari ini sebagai manusia, nggak ada manusia yang sempurna ya kecuali baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi setidaknya kita bisa berusaha sekuat mungkin, semampu kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini ialah berdasarkan petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti tuh di sini ada momen di mana aku disuruh ngebaca Al-Quran ya, teh nggak tahu nih apakah ustadznya mau ngetes bacaan aku atau gimana, atau dia mau ngajarin aku cara baca Quran. Tapi sisi positifnya dia mau memberikan ilmu-ilmu yang baru ke aku ya pastinya, dan ke teman-teman semua juga. Secara umumnya grogi lah baca Al-Quran di dekat atau di hadapannya ulama ini, ustadz ini, Masya Allah. Tapi senang juga sih, ambil berkahnya aja dah. Dan alhamdulillah nggak terasa ya, itulah tadi perjalanan silaturahmi kita hari ini ke Pondok DHM yang ada di Kelurahan Temam, bersama tadi pertama udah ketemu dengan Ustadz Lukman dan Ustadz Apik ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalam video ini, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya juga mewakili dari manajemen dari Pondok DHM memohon maaf jika ada salah kata dan sikap kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk buat teman-teman juga yang mau menimba ilmu di sini, silakan datang ke lokasi Pondok DHM yang ada di Kelurahan Temam. Dan ini tidak terbatas ya, tidak terbatas usia dan waktu, kapan saja dan siapa saja boleh datang ke sini untuk belajar dan menimba ilmu. Insya Allah nanti akan siapa saja yang meringankan langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan langkahnya menuju surga. Masya Allah. Dan di akhir video nanti kita akan diantar oleh Ustadz Lukman sendiri lagi, kita akan diantarnya pulang. Akhir kata aku ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rakyat.